Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Dia yaitu Allah kita memberikan segala sanjungan atau pujian. Wa nasta'inuhu, dan itu pula kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa bertawud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan amalina, amal perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudhil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi illa melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad beliau adalah seorang abduhu, hamba Allah bagi kita, wa rasul, dan seorang rasul Allah yang membawa risalah Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian pada perintahnya Allah, haqqa, yaitu dengan sebenar-benarnya atau dengan cara yang benar dalam beribadah atau bertakwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa melainkan wa antum muslimun, keadaan kalian masuk Islam dan beramal dengan amalan Islam saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai Allah, ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki atau mengislahkan untuk kalian itu amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan itu ampunan untuk kalian terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa seseorang itu baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada mau mentaati Allah dan Rasulnya dengan segenap kemampuannya, faqad faza fawzan 'aziman, maka Allah katakan sungguh beruntunglah dia dengan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian dalam ajaran atau syariat Islam ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ittiba' atau mengikuti khutuwatis syaitan, yaitu langkah-langkahnya setan, baik setan dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Innahu, sesungguhnya dia yaitu setan itu, lakum, bagi kalian bagi orang-orang yang beriman, aduwwun mubin, dia musuh yang nyata. Dia nyata menjadi musuh orang-orang yang beriman dan senantiasa mengajak kepada keburukan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wahai Allah, berilah salawat pada Nabi kami yaitu Muhammad, kepada keluarganya, kepada siapapun yang mau mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah rahimahullah, kita masih bisa berjumpa kembali di pertemuan sore hari ini, dan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa terus bertakwa kepadanya. Berkaitan dengan sholatnya seorang musafir, artinya sholat qashar dan begitu pula dengan sholat jamaah, sebenarnya ini banyak dipakai oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan atau safar, maka dia disebut sebagai seorang musafir. Ini sepertinya di lampunya atau kabelnya ini bermasalah. Mungkin saat di pertemuan yang akan datang kita adakan pengadaan lagi untuk alat ini. Dan sholat jamaah banyak digunakan oleh orang yang sedang melakukan perjalanan, walaupun jamaah itu sendiri bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak sedang dalam perjalanan. Jamaah rahimahullah, di dalam kita memahami mengenai sholat jamaah yang lalu sudah kita pelajari di sholat qashar. Nah, sekarang kita masuk ke jamaah.
Sebelum kita lanjutkan, kita mengulangi pembahasan yang lalu. Jangan terganggu atau tidak dengan ini. Semoga tidak bermasalah lagi. Kita awali dengan pengertian. Yang kemarin kita sudah dapati bahwasanya beberapa penjelasan mengenai sholat jamaah. Kita sudah sering dengar istilah yang namanya jamaah. Jamaah itu artinya jamaah adalah apa? Mengumpulkan. Maka ada istilah jamaah, kumpulan orang-orang. Nah, karena arti mengenai sholat jamaah itu adalah mengerjakan dua sholat wajib. Jadi sholat yang tidak wajib tidak boleh dijamaah. Seperti itu. Sholat wajib mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu. Jadi di salah satu waktu, baik dengan mengerjakannya di waktu sholat yang pertama ataukah dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Maka dari itu, kalau kita tinjau dari waktu pengerjaannya atau pengamalannya, sholat jamaah itu ada dua jenis. Yang pertama, kita pernah dengar istilah namanya sholat jamaah takdim dan juga jamaah takhir. Takdim itu adalah yang saya kotak merah ini sesuai dengan tulisannya, yaitu tatkala seseorang itu mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu, yakni di waktu yang pertama atau waktu yang awal. Misal zuhur dan asar dia kerjakan di waktu zuhur. Begitu sebaliknya, kalau orang itu mengerjakannya di waktu asarnya, maka dia masuk dalam waktu sholat yang kedua. Jadi diberi pengertian bahwasanya itu disebut sholat jamaah takhir. Ini sesuai dengan kondisi. Jadi tidak harus jamaah takdim atau afdolnya takdim terus, tidak. Karena dua-duanya juga afdol. Nanti dalam pelaksananya Rasulullah SAW menunjukkan kapan beliau mengambil jamaah itu di awal, di waktu pertama, kapan beliau mengambil jamaah di waktu akhir. Lihat waktunya. Salah satunya adalah tatkala beliau mulai berangkatnya, dengan situasi yang ada, beliau berangkat di waktu yang mana, maka itu akan mengikuti. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan mengenai hikmah adanya syariat sholat jamaah. Jadi ternyata sholat itu yang dikatakan oleh Allah, inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, di sholat An-Nisa itu sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu kitaban mawquta, telah dikitabkan, telah ditetapkan waktunya. Ya subuh itu ya pagi itu di waktu fajar, kemudian zuhur di waktu siang hari tergelincirnya matahari dari perut langit. Yang ketiga itu sholat asar, di mana bayangan dengan bundanya tingginya sama. Begitu pula dengan sholat maghrib, tatkala syafaq itu sudah mulai berwarna, yaitu pink atau orange, orange seperti itu. Dan waktu isya adalah tatkala syafaq itu telah hilang, artinya telah gelap, benar-benar gelap. Atau mungkin kalau kita istilahkan gelap gulita, seperti itu. Artinya sudah tidak ada sinar putih di langit. Nah, tapi kok ternyata ada perintah sholat itu boleh dijamaah atau dikumpulkan. Katanya sudah ditetapkan zuhur di sana, asar di sana. Dan ini kok boleh dikerjakan di salah satu waktu, dikumpulkan. Nah, ternyata ada hikmahnya. Di antara hikmahnya jamaah rahimahullah adanya syariat sholat jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada hambanya bahwa ajaran Islam itu penuh kemudahan. Di ajaran Islam itu penuh kemudahan. Dan hanya mudah saja, penuh kemudahan. Orang wajib haji, tapi kalau di dalam ayatnya manistata'a ilaihi sabila, yang mampu menuju jalan ke sana wajib, kalau tidak ya turun, tidak wajib baginya pada saat itu. Begitu pula puasa, kalau tidak mampu saat itu bisa dikerjakan di lain hari. Sholat bisa berdiri, bisa dengan duduk, tengkurap, atau bahkan hanya mengedipkan mata boleh kalau dia mampunya seperti itu. Karena parameternya adalah fattaqullaha mastata'tum. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan fattakullah, maka bertakwalah kamu atau beribadahlah kamu pada Allah mastata'tum, dengan batas kemampuan kamu. Kalau kamu mampu dalam kondisi optimal itu sehat dan bisa melakukan segala sesuatunya, panjangan pada posisi puncaknya, entah itu umur berapa saja atau walaupun sudah tua tapi masih prima badannya, ya dia masih dalam kategori kondisi puncak. Maka dia terkena beban syariat yang penuh. Sholat tidak boleh dia duduk seperti itu.
Nah, penuh kemudahannya diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan di dalam Al-Quran. Dia berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullah, Allah itu ridho atau menghendaki apa? Bikum, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, apa? Al-yusra, yaitu kemudahan, yasir. Allah itu menginginkan kemudahan. Kemudian wala yuridu, dan Allah itu tidak menghendaki bikum, bagi kalian itu apa? Al-usra, kesukaran. Beda ya sama ain, beda arti ngerti. Beda ini ya, kalau yusra itu yasir mudah, kalau usra itu kesukaran. Innama ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama usri kesukaran apa? Yusra, kamu. Itu ayat itu jelas. Allah mengatakan innama ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bukan setelahnya gitu. Bersama itu bersama. Bersama itu ya gandengan. Gandengan itu ya kiri kanan. Ya, kalau kalian lihat istilah tergandengan itu salah nih. Jangan depan belakang. Itu tertarik namanya. Kalau gandengan bersama itu gandeng kiri kanan. Datang bareng berdua. Kita kalau memberikan ujian itu yang dirasakan pertama adalah kesukaran. Sebenarnya sudah ada kemudahannya disebut, cuma kita tidak bisa lihat. Nanti ada momentumnya tatkala kita dibukakan oleh Allah, kemudahannya sudah nempel di situ, cuma tidak sadar. Karena Allah menghendaki itu. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan. Allah begitu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nisa surat keempat ayat 28 yang memiliki makna tidak jauh berbeda. Yuridullah, Allah itu menghendaki ayu khafif, untuk apa? Khafif itu meringankan. Meringankan apa? Angkum, dari kalian atau terhadap kalian orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menghendaki keringanan. Jadi tidak mungkin memberat-beratkan. Wa khuliqal insan, dasarnya adalah karena Allah itu siapa? Yang menciptakan manusia. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Dia itu yang maha pengasih. Ar-Rahman itu dia yang menciptakan manusia. Jadi dia tahu manusia ini diciptakan dengan kadar. Karena Allah sudah berfirman di surat Al-A'la, "Sabbi isma rabbikal a'la." Sucikanlah isma, namanya Allah itu yang maha tinggi, Al-A'la. Kemudian di ayat yang selanjutnya apa? Ada yang apa? Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Jadi Allah itu yang berikan qadar, ketentuan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu sudah ada kadarnya. Batas atas, batas bawah dan sebagainya seperti itu. Ini Allah menciptakan manusia dengan batas-batasnya, walaupun relatif setiap manusia beda, tapi Allah memiliki ilmu terhadap batasnya tersebut. Bahwasanya manusia itu pada dasarnya apa? Dhaifan, apa? Lemah. Maka dengan dengar istilah dhaifan ini mungkin berarti orang yang hadis dhaif, hadis yang lemah. Jadi manusia itu lemah. Lemah sensitif, lemah bahasa Jawa itu gitu, lemah bukan bisa. Memang dasarnya dari lemah, dari tanah, min turabun, dari tanah manusia itu. Tapi lemahnya itu adalah dia memiliki batas. Kadang-kala dia pada posisi puncak di suatu waktu, mungkin saat itu sakit, meskipun masih muda, turun. Mungkin di mudanya dia posisi puncak, tuannya sudah menurun, bisa baca Al-Quran, hatam berapa? 2 hari, mungkin ada yang sehari, ada yang berapa jam, atau dari pagi sampai sore, masih muda. Coba yang masih tua, melihat aja sulit, mungkin membacanya sudah berbulan-bulan lagi seperti itu. Ya itulah manusia. Karena dasarnya manusia itu lemah. Anda bisa rasakan tatkala dengan lemahnya munculnya di situ. Begitu pula di ayat yang lain sebagai dasarnya surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-78 Allah berfirman, "Huwa, dia yaitu Allah, ijtabakum, dia telah memilih kalian." Jadi Allah itu telah memilih kalian wahai manusia yang telah Islam dan beriman. Wama, dan tidaklah, ja'ala, dia yaitu Allah itu ja'ala itu menjadikan,
alaikum atas kalian. Jadi Allah itu tidak menjadikan terhadap kalian itu apa? Fiddin, di dalam urusan agama ini apa? Min haraj, suatu kesukaan. Jadi suatu kesukaan. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini yusrun, mudah. Jadi jangan disulit-sulitkan ngoten nggih. Salat itu mudah, tidak usah pakai aneh-aneh ngoten nggih. Terus kalau mau memberikan nama anak itu sudah kasih nama saja seperti dulu yang pernah kita pelajari. Rasulullah tatkala melihat seorang wanita diberi nama Asia, siapa? Si anaknya Umar bin Khattab, padahal si pelaku keburukan, maka Rasulullah mengganti namanya anti siapa kemarin? Jamilah tuh. Kamu sekarang Jamilah, selesai, tidak perlu pakai juwenang sing dadak nyari hari sing mana saya repot. Ganti nama sudah. Namanya jelek sudah, pulang haji namaku sekarang Sulaiman siapa, selesai sudah. Abdullah siapa, seperti itu. Seorang yang sudah tua, tatkala dia menderita kesedihan dalam hidupnya, lapor pada Rasulullah, ya Rasul, aku dalam keadaanku sedih sekali. Dulu hadisnya kita pelajari. Rasulullah bertanya, bukan apa yang kamu kerjakan, apa dosamu, enggak. Rasulullah pertama kali tanya, nama kamu siapa? Hasnun, artinya kesedihan. Rasulullah jika tidak, sekarang nama kamu adalah Sahlun, mudah. Malah dia tidak mau, ya, repot. Ya ini manusia banyak cari repot ya, jadi usah cari repot. Apa kakian rengkek bahasa yang lainnya. Nah, dalam agama ini mudah, ya seperti itu, jangan cari sulit. Sulit itu sudah menyulitkan, butuh biaya, butuh waktu. Jadi Allah itu tidak ingin menjadikan kalian dalam agama ini suatu kesukaan. Tidak bisa puasa, besoknya boleh. Tidak bisa sholat berdiri, ya sholat sambil tidur. Tidak bisa sholat di waktunya karena suatu perjalanan, digabung boleh. Ya, kurangin apa ngerti nih? Bukan berarti tidak sholat boleh, ya itu tidak bisa ngerti nih. Begitu pula dalam hadis Rasulullah pun menyebutkan. Jadi hikmahnya Allah memberikan sholat jamaah panjenengan yang sering melakukan perjalanan terutama, atau panjenengan yang kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan karena sesuatu tugas yang penting dan berisiko, itu akan terasa mudahnya adanya, bersyukurnya atas kemudahannya ada sholat jamaah maupun qashar seperti itu. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim nomor sekian-sekian ini, saya ambil hadisnya langsung gitu, tanpa penjelasan matanya. Rasulullah mengatakan yasiru wala tu'assiru. Yasir, ini beda ya, ini pakai ain, ini pakai ya. Buatlah mudah, wala dan janganlah tu'assiru, janganlah kamu mempersulit. Jadi kalau sesuatu bisa dibikin mudah, jangan dipersulit. Ini prinsip yang harus dipakai, karena Allah menghendaki bagi kita ini kemudahan. Jadi bukan berarti yang ada di masyarakat bisa tinggal nyambut digampangin seperti itu nih. Dipersulit-sulit, putar-putar orang-orang lah. Padahal begitu saja bisa selesai dengan. Makanya itu sudah keluar dari fitrah perbuatan yang tidak benar. Jadi kalau ini sudah diberikan kemudahan, maka laksanakan. Karena sesuatu yang mudah dan jangan dipersulit. Tapi kalau melakukan perjalanan, pokoknya sholatnya harus tepat waktu, atau berhenti ya. Kalau naik kereta ya tidak bisa, naik pesawat tidak bisa, naik bis jangan turun di tempat makannya itu terus sholat sholat waktu 5 waktu di situ pada waktu yang ditentukan, ya panjangan bisa ketinggalan bisnya itu tadi. Nah, akan mempersulit orang lain. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah pun menyebutkan dengan makna yang serupa dalam nomor yang lainnya di riwayat Bukhari 220. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia telah Islam dan kemudian dia mengajarkan din, karena Allah tidak kan di dalam fikdini min harot tadi kesukaran. Jadi kalau dalam agama yang Allah menghendaki kemudahan, maka kalian kalau sudah Islam melaksanakan syariat Islam itu konsepnya ini, fa innama bu'istum muyassirina. Kalian ini bu'istum itu diutus untuk apa? Muyassirin, untuk memberikan apa? Kemudahan. Jadi permudahlah, jangan mempersulit orang. Kalau ada orang baru masuk Islam, atau sholat ini doa apa doa ini,
sudah geblak dulu kan ini. Ya sudah sholat Pak, sebisanya. Apa? Kalau Rasulullah katakan dalam fikih yang kita pelajari dulu, kalau tidak bisa Al-Fatihah dan doa-doa yang lainnya dan juga bacaan-bacaan ayat yang lain, baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, walaupun itu sudah bisa mencukupi untuk bacaan sholat di setiap rukun bagi orang yang belum mampu, kan sudah dipermudah. Kalau sholat rukun itu bacaan ini, ya kudu ini bisa mundur semua ini, tidak mau sholat orangnya gitu. Jangan mempersulit. Walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit. Iya, misal di wilayah kita mau ganti nama tidak itu saja, nyari hari, bikin senang, bikin dan sebagainya, bilang saja kong gampil kantor dengan dawuh asmanipun sinten sampun cekap ngoten selesai kan seperti itu. Mosok ngono lah kan dibikin mudah kok ya tidak mau ngoten seperti itu. Jadi Islam ini bagi siapa saja yang telah memeluknya, sampaikanlah ajaran Islam ini mudah. Orang mau beribadah itu di agama-agama lain itu sulit, nunggu hari satu pekan. Islam mau sholat kapan saja benar bisa. Sholat sunnah yang tidak terikat waktu. Sholat sunnah itu panjenengan silahkan. Sholat sunnah mutlak itu kapan saja panjenengan membutuhkan. Seperti Imam Bukhari tatkala dia ingin menaruhkan hadis yang dia dapat di dalam kitabnya ini, beliau wudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Itu silahkan mau sholat tepat silahkan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadamu, mintalah engkau pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya sholat apa saja, sholat sunnah mohon kepada Allah saat itu ya mudah sekali, tidak harus menunggu nanti sholat duhurnya jam 12, pandangan butuh sesuatu di jam 10, ya langsung saja sholat sunnah di situ bisa, tidak mempersulit. Itu jamaah rahimahullah di antara beberapa hikmah-hikmah yang bisa kita dapati dengan adanya syariat sholat jamaah. Walaupun konsep yang kita buka di awal ini tadi umum terhadap syariat Islam, tapi di antaranya mencakup dalam urusan sholat yaitu di jamaah maupun di kosor. Sedangkan jamaah rahimahullah di dalam pelaksanaannya, di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 1778 datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan oleh beliau, qala berkatalah Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang selawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Ya jama'u, beliau menjama', mengumpulkan apa? Baina sholataini, di antara dua sholat. Kapan beliau mengambil sholat di jama' itu, 2 waktunya jangan satu, dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini fis-safar, tatkala beliau dalam perjalanan. Jadi sholat jama' itu boleh untuk orang yang safar, karena mengkosor itu untuk orang yang safar. Tapi kalau yang jama' ini juga boleh digunakan untuk orang yang safar. Maka nanti akan ada istilahnya jama' kosor, seperti itu yang kemarin Pak Rudi katakan. Beberapa persoalan itu bisa diselesaikan dengan jama' kosor kalau ini ikut sholat dengan imam mungkin di takbir pertama. Walaupun sholat jama' ini bisa dipakai untuk orang yang tidak sedang safar. Misal panjenengan seorang dokter yang sering saya sampaikan, itu yang paling mudah. Waktunya operasi berangkatnya jam 10, kalau ditunda 1 jam orangnya mati. Ternyata operasinya di luar dugaan, tidak 2 jam, tapi berapa? 5 jam, duhurnya lewat, selesainya asar jam 4:30. Nah, apa saat panjenengan itu masih buka dadanya seret, organnya dibersihkan itu Allah Akbar, sehingga mas prinsip dulu pending 15 menit sholat jamaah di kantor-kantor gini-gini ya selesai orangnya, dia tidak begitu dia tetap saja lanjutkan itu karena urusannya nyawa. Nah maka sholatnya itu boleh dijama', dikumpulkan di waktu yang kedua atau dinamakan dengan apa jama' takhir tadi. Itu contohnya. Cuman ya jangan digampang-gampangkan, punya hajat, libur asar, datang di sini buri, ya jangan. Itu kan
panjenengan dalam kondisi lampang itu, bisa kesana kemari, ya sholat ya sholat, berhenti dulu. Sholat dua jam ini, ya bisa dilepas loh seperti itu. Maka dan ini ukuran diselesaikan seperti itu. Yang kata gue, makanya jangan banyak ukuran, beda repot dari sholat. Ukuran wudu mau imam apa masjid jangan pakai, sudah alami saja selesai. Apalagi sekarang pakai masker malah beruntung kelihatan jangan aja mau sini ada makanan udah kelihatan tutupi, ya tambah aja. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah tatkala melakukan perjalanan dan beliau menjamak atau dikumpulkan sholatnya? Ibnu Abbas menceritakan beliau melakukan itu yang pertama yaitu untuk sholat apa? Al-Maghribi wal Isya'i, yaitu al-Maghrib sholat Maghrib dan apa? Al-Isya dan sholat satu paket ini jangan dirubah, jangan asal dengan maghrib, apalagi bisa dengan subuh. Kalau pas adzan subuh bisa bareng sampai subuh, ya tidak begitu. Patokannya untuk mengerjakan jamak ya ini Rasulullah ini beliau menjamak yaitu maghrib dengan isya. Apalagi yang bisa dikerjakan dicontohkan oleh Rasulullah dengan perbuatan beliau, disaksikan oleh Ibnu Abbas dan diceritakan dalam hadis ini, wal dzuri dan sholat zuhur, wal asri dan dengan sholat asar, yaitu sholat zuhurnya dikerjakan dengan sholat asar. Ini, maka ini jangan dirubah. Ini sudah paket gandengannya. Yang namanya orang mengikuti sunnah Nabi sudah ikuti saja. Jadi bagi panjenengan yang ingin mengamalkan sholat jamaah, pilihannya hanya dua ini. Tidak usah bikin pilihan yang lain seperti ini. Jadi bisa dipahami. Ini konsepnya yang beliau lakukan tatkala melakukan perjalanan. Selanjutnya berkaitan dengan alasan Rasulullah mengerjakan sholat jamaah tadi, kok maghrib dengan isya dan sholat zuhur dengan asar, bukan tanpa dasar, ada dasar. Beliau mengerjakannya atas apa? Pembagian waktu sholat maktubah yang telah ditetapkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran. Sudah ada pembagiannya oleh Allah. Jadi sholat 5 waktu itu dibagi oleh Allah menjadi 3 bagian. Dan disitulah konsep untuk menurunkan pelaksanaannya sholat jamaah. Didasarkan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, tepatnya di surat Al-Isra surat ke-17, sebelumnya surat Kahfi, 78 ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aqimis sholata, dirikanlah sholat, lidulu kisyams, pada saat apa? Tergelincirnya asyams, yaitu matahari. Jadi selama matahari masih di puncak atau perut langit, belum tergelincir, jangan dirikan sholat. Itu haram untuk sholat. Artinya apa? Tatkala bayangan tepat berada di bawah bendanya, kalau pas dia istiwa atau di atas kepala kita. Tunggu dia tergelincir dulu. Dalam hadis Jibril dikatakan tatkala tali sendal, nah bayangan telah panjangnya setinggi tali sendal kita, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajri, dan bacalah Al-Quran, yaitu bacalah dengan bacaan yang panjang tatkala di waktu apa? Al-Fajr, di waktu subuh atau fajar. Inna, sesungguhnya Quran al-Fajri, membaca Al-Quran yang panjang di waktu pagi termasuk sholat subuh itu, karena adalah perbuatan itu masyhudan, disaksikan oleh malaikat yang shift pagi maupun shift sore, dia shift malam. Jadi pergantiannya itu disaksikan oleh malaikat itu. Di dalam ayat ini jamaah rahimahullah ada informasi atau ilmu yang Allah sampaikan. Kenapa kok dikatakan aqimis sholata saat apa? Zuhur sekian, asar sekian, itu enggak. Tapi ada 3 pengelompokan. Yang pertama apa? Li duluki syams. Sebentar saya kotak ini. Ini. Yang pertama, li duluki syams, saat tergelincirnya matahari. Kapan itu? Artinya tatkala matahari itu telah condong atau miring dari tengah-tengah langit atau perut langit itu ke arah barat. Lah dia mau mendekati atau mulai waktu terbenam, dia mau turun untuk terbenam. Nah,
itu adalah awal waktu masuknya sholat zuhur, dan termasuk di dalamnya itu adalah waktunya sholat asar. Jadi satu paket liduluki syamsi ini adalah tatkala waktu sholat zuhur sampai sholat asar. Jadi ini waktu yang pertama ini untuk sholat zuhur dan asar. Kemudian di dalam penjelasan yang kedua adalah ila usakilail, dirikanlah sholat pulang tatkala sampai gelapnya malam. Jadi mulai dari sore syafaq itu mulai berubah warna itu tadi sampai gelap malam, sampai gelap gulita. Artinya sholat isya mulai itu langit sudah benar-benar hitam pekat, yang kelihatan hanya bintang saja, tidak ada pendaran warna abu-abu dan sebagainya di langit. Nah, maka bagian ini dikatakan saat permulaan gelapnya malam waktu sore tadi atau saat tenggelamnya matahari sampai apa? Benar-benar gelap, yaitu waktu masuknya sholat isya. Jadi antara maghrib dan sholat isya ada di bagian ini, bila wasakilai, disuruh mendirikan apa yang ada di dalamnya, ya sholat maghrib dan isya. Kemudian yang terakhir adalah Quran al-Fajr, dan ada satu waktu yang tersendiri, yaitu waktu di kala fajar muncul, fajar kabeh dan sotik muncul, tepatnya untuk sholat subuh ini. Nah, maka di sini adalah waktu yang paling tepat untuk membaca Al-Quran yang cukup panjang, dan ini adalah menunjukkan waktu sholat subuh, sehingga ini tidak diperkenankan untuk dijamak maupun di kosong. Ini sendiri dia, tidak ada gandengan. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau kita tarik secara pembahasan, ya namanya sholat subuh itu 2 rakaat itu sudah tidak bisa diringkas lagi. Sholat 1 rakaat tidak bisa. Hanya ada sholat yang 1 rakaat, sholat apa kemarin? Sholat khauf yang apa namanya, orangnya sudah meletus itu pun juga sambil lari-lari boleh seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu tidak boleh sholat 1 rakaat. Itu sekalipun itu sholat duhur, panjangan sholat 1 rakaat itu sudah boleh. Nah, di qashar pun juga tidak bisa, mau digandengkan dengan isya subuhnya atau digandengkan dengan duhurnya, ya tidak boleh, harus berada di waktu tersebut. Tidak itu dipahami bahwasanya pembagian inilah yang menjadikan Rasulullah SAW yaitu mengerjakan dalam safarnya untuk menjamak atau mengumpulkan 2 waktu sholat fardunya, baik di waktu awal atau pertama dan waktu yang kedua atau akhir, yaitu antara zuhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya, dan subuh itu bersendiri. Tapi dalam hadis-hadis safar yang dulu pernah kita pelajari mengenai waktu sholat dulu, Rasulullah malam hari capek dengan sahabat, istirahat, kemudian beliau tertidur. Akhirnya pada waktu subuh dalam satu hadis terlewatkan, sehingga beliau sholat subuh seperti itu. Maka waktu subuh itu beliau mendirikan sholatnya karena perintahnya seperti itu, disuruh mendirikan sholat dengan baca Al-Quran yang panjang. Beliau jangan pernah di tempat-tempat yang imamnya hafalan Al-Quran yang banyak, atau mungkin paling mudah di negeri-negeri Timur Tengah sana, misal dengan di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram di sana, sholat subuhnya itu panjang, ayatnya banyak yang dibaca. Walaupun dia tidak ngantuk di sana, sambil enaknya bacaannya. Jadi beda bacaannya antara sholat subuh dan sholat maghrib. Dulu pernah kita pelajari terkait bacaan sholat, yaitu kalau maghrib itu seperti apa bacaannya, pendeknya sudah kita pelajari dulu. Itu jamaah. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1144 dalam bab yang sama, yaitu bolehnya menjamak antara 2 sholat saat safar. Ini dikatakan oleh Imam Muslim di kitabnya, itu datang dari sahabat An-Asim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dia berkata, kita sudah masuk dalam beberapa aplikasi sholat jamak. Tadi Rasulullah menunjukkan basicnya atau dasarnya, yaitu tatkala safar beliau maghrib dan isya, kemudian zuhur dan asar. Maka di sini dikatakan oleh sahabat Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang sholawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan pada beliau, idza arada ayyajma'a bainas sholataini fis safar, apabila beliau menghendaki atau ingin untuk apa? Ayyajma'a, untuk menjamak apa? Baina di antara as-sholatain, 2 sholat
saat kapan fisafar tatkala melakukan perjalanan akhara zuhur. Akhara mengakhirkan sholat apa? Zuhur. Ini di kasus yang pertama. Jadi Rasulullah hanya mengatakan basicnya di awal tadi ini dengan itu. Tapi prakteknya realnya dikatakan di hadis yang pertama ini dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik tadi. Beliau itu kalau melakukan perjalanan dan beliau itu menghendaki untuk melakukan jamak. Studi kasus pertama, akhara zuhri, mengakhirkan zuhur hatta sampai yadkhula, yaitu apa? Datang awalu waktil asri, yaitu awal datang waktu itu waktu. Jadi diakhirkan sampai apa? Waktu awalnya sholat asar itu datang. Misal kalau beliau berangkat, contohnya berangkatnya safar siang hari jam 11 beliau berangkat saat sholat duhur masuk beliau tetap jalan di perjalanan, tidak berhenti. Nah begitu misal sholat asar jam 3 entah di titik mana beliau sampai, sudah ada tanda-tandanya waktu asar, bayangannya sudah sama tingginya dengan bendanya, Rasulullah berhenti di situ, kemudian beliau turun untuk mengerjakan jamak, yaitu sholat jamak nih diakhirkan, jamak takhir. Kemudian beliau turun karena sudah waktunya waktu asar, beliau ambil wudhu, kemudian beliau menjamak atau mengumpulkan bainahuma di antara keduanya, itu dua sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu asar. Seperti itu. Jadi ini pertama, Rasulullah kalau safar didapati saksi oleh sahabat Anas, beliau itu berangkatnya tatkala siang hari itu zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Boleh jadi medannya itu nanti tatkala sholat zuhur itu tidak enak di padang pasir yang ada batu-batunya, nanti untuk berhenti sulit, batunya panas untuk duduk atau untuk sholat tidak karu-karuan. Apalagi sholat zuhur itu boleh diakhirkan, diundur kalau panas atau gitu, beberapa ketentuan. Nah beliau kira-kira mungkin nanti di waktu asar sudah dekat di tujuan, di sana sudah medannya enak atau gitu. Nah mungkin beliau mengambil medan itu diantaranya, walaupun nanti ada alternatif atau pendapat Rasulullah yang lainnya kalau kita dapati. Dari sini jadi paham ini sementara. Selanjutnya kita ambil contoh yang kedua di dalam riwayat Imam Bukhari hadis nomor 1045. Ini beda. Dalam bab ini Imam Bukhari menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu kalau berangkat bepergian, matahari setelah condong seret seperti itu, beliau itu sholat zuhurnya itu lebih dahulu. Yang tadi dia Muslim tadi diakhirkan. Ini datang dari sahabat Anas bin Malik, sama sahabatnya mengisahkan, dia jadi saksi dua waktu yang berbeda. Kala dia berkata, sahabat Anas ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala qabla an tazigha syams, apabila beliau melakukan apa? Ya perjalanan atau rihlah, yaitu melakukan apa? Wisata, ada kebutuhan wisata. Tatkala berangkatnya beliau qabla, sebelum antazigha syams, matahari condong. Condong itu sebelum lewat sebelum masuk zuhur, zuhurnya kan condong itu. Kalau beliau berangkatnya sebelum itu, akhara zuhur, beliau mengakhirkan zuhur ila waqtil asr. Jadi ternyata pendapat dari Anas bin Malik tatkala diriwayat Muslim tadi, kok dia dapati Rasulullah itu tatkala safar mengakhirkan zuhurnya ke asar, salah satu alasan yang digunakan oleh Rasulullah adalah beliau berangkatnya itu sebelum waktu zuhur masuk. Misal zuhur jam 12, perjalanannya memakan waktu 5 jam. Ini kalau nanti tidak berangkat sebelum zuhur sampai sana maghrib. Jadi beliau harus menggeser waktunya. Akhirnya berangkat misal jam 10. Berangkat jam 10 kan berarti sebelum matahari condong atau gitu.
masih pasca waktu duha, akhir waktu duha, beliau akhirnya mengakhirkan duhurnya sampai waktu. Jadi kalau panjenengan sedang melakukan safar dengan kasus yang sama, misal pada mau berangkat ke Surabaya, berangkat jam berapa, jam 9 atau jam 10, nanti misal di tol sana tadi, tol yang baru ini, panjenengan jangan berhenti di sana untuk sholat duhur dan asar dikumpulkan di awal. Jangan dilakukan, tidak boleh lagi. Kalau mendapatkan pahala Nabi dalam hadis ini, panjenengan sampai saja ke Surabaya sana, nanti kalau sudah sampai waktu asar, panjenengan sholat di sana, diakhirkan sudah tiba di tempat. Maksudnya seperti itu kurang lebihnya. Saya pahami di sini. Jadi alasannya kalau sebelum duhur dengan prediksi waktu perjalanan tadi dia akan makan waktu yang agak lama, maka lebih baik diakhirkan. Alasannya apa? Kalau berhenti di jalan akhirnya memperlama waktu perjalanannya nanti lagi. Jadi ya berjalan sampai di tujuan. Misal kalau perjalanannya 4 jam nanti, nah, kalau panjangnya di tengah-tengah nanti berhenti untuk sholat, wudhu mungkin dan sebagainya, makan terus yang logoyo dan sebagainya itu tadi kan paling tidak ada 45 menit nanti panjangnya nambah waktu. Jadi akhirnya bukan 4 jam lagi tapi 4 jam 45 menit atau hampir 5 jam seperti itu. Khawatirnya malah di tengah jalan nanti ada hal tertentu, misal ada truk bawa galon guling di di tol, akhirnya panjenengan malah tambah waktu lama seperti itu. Ini misalnya, jadi sampai di tempat tujuan langsung panjenengan sholat di akhirkan di sana. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik, "Tsumma nazala fajama'a bainahuma." Lantas beliau itu berhenti di waktu sholat asar sudah masuk dan beliau maka beliau menjama di antara kedua sholat tadi, zuhur dan asar diakhirkan. Tapi Anas bin Malik mengatakan, akan tetapi lain ceritanya. Tatkala Rasulullah menghendaki fa'in zawat asyamsu qabla ayyar tahila. Apabila beliau ini berangkatnya matahari ini condong sebelum berangkat, beliau melaksanakan terlebih dahulu sholat duhurnya, kemudian beliau rogibah, kemudian jadi kalau matahari itu tatkala mau berangkat sudah condong, jadi panjangan berencana mau berangkat sebelum duhur, persiapan jam 10, molor persiapannya, tahu-tahu jam setengah 11 panjangan naik di kendaraan, begitu sudah mau klek-klek waktu duhur dah datang, atau 5 menit lagi waktu duhur. Itu Rasulullah ini dilupas matahari kayak condong mesleknya sudah duhur, maka beliau sholat duhur. Beliau sholat duhur dahulu, sumarrohibah, beliau sholat duhur kemudian berangkat. Jadi sholatnya itu dimajukan, asarnya yang dibawa ke duhur. Bisa dipahami perbedaannya ini. Ya, kalau sudah waktunya seperti itu ya sudah. Atau mungkin berangkat ke masjid terdekat untuk sholat duhur di tempat mukimnya masih dalam kotanya itu tadi. Kemudian setelah itu dijama baru melakukan perjalanan. Ya misal, dengan di sini mungkin sudah waktunya berangkat setengah 12. Nah duhurnya kira-kira kurang seperempat jam lagi. Ya panjangan berangkat dari sini, misal ke Bendo, di masjid Bendo sana, berhenti sebentar 5 menit menunggu waktu duhur, sholat di sana kan masih di dalam kota nih. Panjangan sholat jamaah di awal waktu kan, kemudian setelah selesai itu panjangan berangkat ke luar kota. Seperti itu kira-kira pelaksanaannya. Ini dari dua studi kasus yang berbeda disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik di dalam riwayat Imam Bukhari. Dan selebihnya nanti ada beberapa contoh-contoh yang lain, di antara yang Ahmad nomor 21.080 dan yang lain-lain akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Sebelum itu mungkin ada yang bertanya, barangkali tidak ada. Ini tadi sepertinya saya pernah dengar tuh dulu rame-rame di Jombang. Sholat 3 waktu itu, padahal sholat 3 waktu itu dilaksanakan oleh Syiah. Itu sempat ramai itu, apakah tidak ada hubungannya dengan kekuasaan sahabat dan sebagainya tadi, atau mungkin dia punya sendiri, itu pernah ramai juga.
Jadi kalau ada yang menanyakan bahwasanya dulu pernah ada berita di Jombang orang mengumpulkan waktu sholat 3 waktu sholat dikatakan itu kelompok yang mengaku Islam yang lainnya atau mungkin yang itu bukan Islam, itu sebenarnya sudah keluar dari pakemnya Allah tadi di surat Al-Isra 78 tadi. Jadi yang bisa digabungkan itu hanya di waktu Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya itu tadi, dan Rasulullah praktekkan seperti itu. Dan tidak didapati contoh lain dari Rasulullah untuk mengerjakan waktu double kecuali dulu pernah Rasulullah perang ini kok. Nah, dapat di hadisnya. Orang siang hari zuhur ngoten nggih. Tidak selesai masih perang dari waktu asar. Orang lagi masih waktu maghrib ngoten nggih. Bahkan ada riwayat sampai waktu isya. Setelah selesai Umar bin Khattab marah. Ya Rasulullah, gara-gara orang kafir tadi saya sampai belum sholat sampai sekarang ngoten nggih. Waduh Rasulullah di bagian yang lain perangnya datang. Oh, saya tadi sholat, saya perang di sana. Kamu kan di situ, saya di agak sana. Saya juga. Nanti kan seperti itu. Saya juga. Akhirnya apa? Beliau ini belum sholat 3-4 waktu sholat, maka beliau memerintahkan pada para sahabat kala itu, ayo kamu Bilal azan. Nah, setelah azan para sahabat berwudu kemudian sholat semuanya, dijadikan bersama-sama, istilahnya dikodok, bukan dijamak, dikodok. Sholatnya itu ya diganti semuanya di situ, zuhur iya, asar iya, kemudian maghrib iya, bahkan mungkin juga bisa. Itu pernah terjadi ya saat itu saja. Itu karena apa? Situasi tidak memungkinkan seperti itu. Jadi kalau itu dijadikan dalil kayaknya ya tidak tepat menggabungkan lebih dari 2 waktu. Karena Rasulullah itu tatkala perang saja, dan itu pun sudah terhapuskan tatkala sudah ada perintah bahwa sholat khauf itu harus sholat meskipun hanya 1 rakaat, kedip-kedip sambil nembak-nembak gunung kuning ya silahkan seperti itu. Jadi itu Pak Rudi. Jadi kira-kira jawaban itu bisa menjadikan pedoman bahwasanya perbuatan itu tidak benar, bukan dari Islam, itu laisa minal Islam. Islam hanya boleh digabung 2 waktu sholat sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Al-Isra ayat ke-78 tadi dan diamalkan oleh Rasulullah di riwayat. Enggak, maksudnya juga 3 waktu gitu, artinya zuhur sendiri. Terus lah asar mungkin dilaksanakan dengan zuhur tadi. Atau isya dengan maghrib dengan isya. Itu tadi mungkin seperti itu. Cuma dia istilahnya ya sholat 3 waktu gitu. Sebenarnya mungkin tidak didasarkan pada hadis ini. Jadi kalau sholatnya itu hanya 3 waktu, ada selalu subuh. Terus kalau sholatnya siang itu selalu digabung, terus zuhur dan asar, terus kemudian maghrib dan isya, itu adalah sudah keluar dari pakem. Karena syarat-syarat untuk jamak ini ada. Di antaranya nanti akan kita dapat di statement ulama nanti, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah nanti akan kita pelajari kalau di pertanyaan akan datang, bahwasanya di antara alasan-alasan dibolehkan untuk menjamak itu bagi orang yang mungkin yang tinggal itu ada beberapa hal, di antaranya sakit, hujan lebat, terus termasuk itu tadi seorang dokter yang melakukan tugas khusus dan sebagainya itu. Jadi kalau itu dilakukan terus-menerus itu keluar dari pakem Islam Pak Rudi. Sempat ramai itu. Ya mungkin saja sementara yang saya pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa ja'ala majlis wa bana la ta'lamu inna zina wa qala wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamu alaikum.